Potensi terciptanya koalisi 3 presiden usai munculnya duet Anies Caimin. Setelah dikerucutkan, tentu nanti akan dibicarakan dengan, jangan lupa, presiden sekarang yang menjadi kader utama dari PDI Perjuangan, Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau berperan sangat penting. Why? Karena tingkat popularitas dan kesukaan dari publik, dari rakyat Indonesia, dan yang merasakan bahwa beliau itu berhasil hampir 80%, kurang lebih 80%. Itu tidak main-main, Bung Franky, itu tertinggi dalam sejarah. Bahkan di luar negeri pun tidak pernah ada yang setinggi itu. Nah, itu harus diterima, dipertimbangkan sebelum diputuskan. Begitu juga calon presiden kita, Mas Ganjar Pranowo. Perginya PKB bersama Caimin untuk bergabung dengan Nasdem tampaknya akan menjadi berita yang ramai dibahas beberapa hari ke depan. Berikut imbas dari terbentuknya koalisi baru yang sukses membuat SBY dan kubu Partai Demokrat berang. Berbagai analisis pun lantas bermunculan, terutama menerka kemana Partai Demokrat akan berlabuh usai merasa dikhianati oleh Nasdem dan dibohongi Anies Baswedan. Bayangan drama politik pada 2019 pun lantas muncul lagi, beserta semua ingatan dan luka yang saat itu terjadi ketika pada last minute Prabowo Subianto malah memilih Sandiaga Uno mendampingi dirinya, bukan AHY. Sampai-sampai saat itu muncul istilah Jenderal Karus karena kubu Demokrat sempat menganggap Prabowo begitu mudahnya dibeli oleh sejumlah uang yang ditawarkan sebagai mahar atau logistik agar Sandiaga Uno bisa maju dampingi Prabowo sebagai calon wakil presiden. Cuma karena saat itu waktu sangat mepet buat Partai Demokrat berpindah koalisi, karena koalisi partai pengusung Jokowi Ma'ruf sudah selesai bersepakat dan menutup pintu bagi masuknya partai lain, maka terpaksalah SBY membawa Demokrat untuk mendukung Prabowo Sandiaga melawan Jokowi Ma'ruf Amin. Kembali ke dampak munculnya duet Anies Caimin Amis yang bisa membuat peta koalisi berubah. Entah kenapa saya kok merasa ada kans untuk bergabungnya Demokrat dengan PDI Perjuangan, karena SBY pasti masih belum lupa sakitnya dihianati oleh kubu Prabowo. Masa yang kali ini SBY nggak berpikir setelah habis ditelikung oleh kubu Anies lalu begitu saja bergabung dengan koalisi yang dibangun Prabowo? Apakah mau membuka kemungkinan ditelikung lagi mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres, lalu mengulangi sejarah kelabu Pilpres 2019? Jadi tampaknya jalan yang paling mungkin sekaligus aman bagi Demokrat adalah bergabung dengan kubu PDI Perjuangan. Meski pada masa lalu SBY punya masalah dengan Megawati yang membuat hubungan keduanya menjadi dingin, sedingin es yang susah sekali dicairkan. Jika sampai terjadi, maka koalisi 3 presiden akan terjadi karena 3 sosok yang pernah menjabat sebagai RI 1 dengan Presiden Jokowi baru selesai menjabat pada Oktober 2024 akan menyatukan kekuatan dan mencegah upaya kubu Prabowo dan Anies untuk menangi Pilpres 2024 nanti. Dukungan penuh partai juga pengalaman dalam memenangkan Pilpres selama 20 tahun terakhir. SBY 10 tahun, lalu Megawati Jokowi 10 tahun, berikutnya dengan Megawati sebagai ketua umum dan Jokowi presiden. Masa kalah sama Prabowo yang kalah terus, juga Anies yang terbilang masih hijau di ajang Pilpres. So, kita tunggu saja apa yang akan terjadi ke depan, karena segala kemungkinan masih bisa terjadi dan bukan tak mungkin akan mengejutkan kita semua. Begitulah kura-kura. Artikel label dari Syukur.com ditulis oleh Witoto SP. Bagaimana menurut Anda?